Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita bersama-sama kembali buka kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Sekali lagi kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24, kita baca di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Di ayatnya yang ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Daud dan kisah Saul kita sama-sama sudah tahu ya saudara-saudara. Kita sama-sama sering dengar tentang bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, kondisi yang kita baca pada saat ini adalah kondisi di mana ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan saat itu ketika dalam sebuah gua ya, di dalamnya ada Daud dan orang-orangnya pada saat itu. Dan Saul tidak tahu bahwa di dalam gua itu ada Daud dan orang-orangnya. Maaf, ketika Saul berada di sana, Saul membuang hajat ya saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Daud pada saat itu? Kita sudah baca tadi, mari kita baca kembali. "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Saudara-saudara, dari perkataan-perkataan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud pada saat itu sepertinya benar ya saudara-saudara. Ini waktu yang tepat untuk Daud melakukan apa yang terbaik bagi dia, yang dia pandang baik kepada Saul. Karena memang Saul pada saat itu sedang mengejar Daud. Nah, bahkan pada kesempatan itu Daud sempat memotong punca jubah dari Saul. Ini kesempatan yang baik bagi Daud ya saudara-saudara. Tetapi di ayatnya yang ke-7 kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Nah, suatu pemikiran yang sangat-sangat luar biasa Daud lakukan, Daud pikirkan semuanya. Karena apa? Ketika manusia melihat sepertinya ini waktu yang baik ya saudara-saudara, terkadang itu bukanlah waktu yang baik bagi Tuhan. Nah, orang-orang yang mengikut Daud pada saat itu berkata, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan apa saja kepada musuhmu. Tetapi apa yang Daud katakan? Dijauhkan Tuhanlah kiranya bagi saya, bagiku untuk melakukan hal untuk menjamah Saul pada saat itu. Karena Daud menganggap bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah saudara-saudara, berbicara tentang waktu Tuhan atau waktu yang terbaik, kita melihat bahwa untuk menentukan waktu Tuhan memang bukanlah hal yang mudah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai manusia ya saudara-saudara. Tetapi dibutuhkan kepekaan bagi kita ketika kita merencanakan segala sesuatu. Kita harus datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan bahwa kalau memang ini waktunya Tuhan, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena terkadang kita melihat ini adalah waktu yang baik sepertinya, tetapi kita tidak tahu apakah ini adalah waktunya Tuhan. Dan oleh sebab itu dibutuhkan kepekaan kepada kita untuk melihat apakah kesempatan di depan kita ini adalah kesempatan yang baik bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, berbicara tentang waktu Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja kepada kita orang percaya. Bahkan di dalam firman Tuhan pernah terjadi di mana ketika Yosua sedang melawan orang Amori,
Bangsa Israel sedang melawan orang Amori di lembah Ayalon, saudara-saudara. Yosua berbicara dengan Allah untuk dapat melakukan sesuatu kepada bangsa Israel. Dan apa yang Allah lakukan, saudara-saudara? Allah bisa menghentikan matahari dan bulan pada saat itu untuk bergerak sampai bangsa Israel mengalahkan musuhnya pada saat itu. Saudara-saudara, Allah sanggup melakukan apa saja ketika waktunya Allah, waktunya Tuhan, dan bukan waktunya kita, saudara-saudara. Mari kita mau belajar untuk ketika merencanakan sesuatu, saudara-saudara, ketika hendak melakukan segala sesuatu, kita mau belajar peka untuk berkata kepada Tuhan, apakah ini waktu Tuhan atau memang kita melihat ini baik sepertinya, tetapi sebenarnya bukan waktu Tuhan. Kita mau belajar untuk menyerahkan sepenuhnya rencana-rencana kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita belajar itu untuk menaruh sepenuhnya harap kita kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja yang Dia bisa lakukan. Bahkan di luar pikiran kita, Tuhan bisa lakukan itu. Amin. Saudara-saudara, kita mau belajar hal-hal untuk selalu menyerahkan sepenuhnya harap kita, rencana kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kembali kami sudah belajar ya Tuhan untuk selalu peka pada suara-Mu, untuk selalu peka untuk hal-hal yang Kau perbuat bagi kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih bahwa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang dilakukan, yang sedang dikerjakan, Tuhan Allah memberkati. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam pergumulan-pergumulannya Tuhan, Kau Allah buka jalan dimanapun berada, sidang jemaat Tuhan tetap terus berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.